Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri dengan NIM C1CN021194, Prodi S1 Akuntansi Universitas Jambi, akan mempresentasikan materi perpajakan yang diampu oleh Pak Wirmi Eka Putra. Pembukuan atau pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto, sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Kewajiban pembukuan dan pencatatan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak ini dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan, pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dan khusus untuk PPh pasal 29 ditambah kenaikan sebesar 50%. Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain, dan tidak menyimpan buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum melewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Yang kedua itu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sasaran pemeriksaan yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyidikan untuk mencari adanya interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Prosedur pemeriksaan yaitu pertama penugasan dan instruksi pemeriksaan, perencanaan sistem pemeriksaan, penerbitan surat perintah dan surat pemberitahuan pemeriksaan, permintaan untuk meminjam dokumen kepada wajib pajak, pemeriksaan dan pengujian, pengeluaran surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tanggapan, pembahasan pemeriksaan, pengembalian dokumen pelaporan dan ketetapan. Sanksi atau denda bagi pemeriksa atas pemeriksaan yang melebihi batas waktu pemeriksaan, sanksinya ke performance kinerja pemeriksa. Yang ketiga, penyidikan pajak. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Wewenang penyidik yang pertama itu menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, dan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara. Atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sanksinya dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta menurut pasal 41B UU nomor 28 tahun 2007. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah atau preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan. Berikut contoh sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. Dapat kalian lihat pembetulan sendiri SPT atau SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum diperiksa. Itu cara membayar menagihnya dengan SSP dan STP dan seterusnya. Kemudian contoh dari denda administrasi, tidak atau terlambat memasukkan menyampaikan SPT. Cara membayar atau menagihnya STP ditambah 100.000 atau 500.000 atau 1 juta. Yang kedua pembetulan sendiri SPT tahunan atau SPT mata tetapi belum disidik. SSP ditambah 150%. Yang ketiga, kenaikan 50% dan 100%. Masalahnya dikeluarkan SKPKB dalam perhitungan secara jabatan. Tidak memasukkan SPT tahunan dan SPT tahunan. Cara menagih SKPKB ditambah kenaikan 50% dan 100%. Sanksi pidana. Ketentuan sanksi pidana. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan penjara. Yang pertama itu denda pidana. Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak, ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Yang kedua, pidana kurungan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran, dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana. Maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya. Yang ketiga, pidana penjara. Seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak. Sekian presentasi saya mengenai perpajakan. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Saya Nadia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.